Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Alkitab dengan saya Nabila Mojak, selaku host yang akan memandu dari awal hingga akhir pada episode ini. Di sini kita akan bahas topik yang sangat menarik yang sering digunakan untuk memecahkan masalah pada algoritma di dunia teknologi saat ini, yaitu algoritma Rage and Bone. Selain kita akan belajar tentang teori, kita juga akan belajar bagaimana cara penerapan algoritma Rage and Bone ini di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, di sini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau dari Universitas 11 April yang sudah mendalami di bidang ini. Mari kita sambut Kak Risma Febriana. Terima kasih Kak Nabila, senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi ilmu tentang algoritma yang sebetulnya penting namun seringkali luput dari perhatian, yaitu algoritma Rage and Bone. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar maupun teman-teman semua yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Tentu saja Kak, saya pribadi sangat antusias karena topik kali ini sangat relevan baik untuk pelajar, masyarakat maupun siapa saja yang tertarik dengan algoritma dan teknologi saat ini. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan nih Kak, saya akan memberikan penjelasan bagaimana pentingnya algoritma dalam dunia teknologi saat ini. Jadi, algoritma ini sangat membantu kita dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan cara efisien dan sistematis. Dalam dunia yang semakin digital ini, algoritma adalah otak di balik berbagai solusi yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aplikasi navigasi, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan di berbagai industri besar. Nah, salah satu algoritma yang cukup terkenal di dunia teknologi ini adalah algoritma Rage and Bone. Nah, untuk memberikan gambaran awal nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan algoritma Rage and Bone ini? Jadi tentu saja Kak Nabila, secara singkat ya, Rage and Bone itu adalah algoritma yang dirancang untuk menyelesaikan masalah optimasi begitu, dengan cara membagi masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Nah, misalnya ketika kita mencoba menemukan solusi terbaik di antara banyak pilihan, algoritma ini dapat membantu kita dengan memangkas jalur-jalur yang tidak mengarah pada solusi yang optimal seperti itu. Nah, jadi daripada kita mencoba-coba semua kemungkinan, baiknya kita fokus aja sama kemungkinan yang memang berpotensi menghasilkan solusi yang terbaik seperti itu. Wah, itu dengan sangat efisien sekali ya Kak. Jadi algoritma ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga dapat menghemat sumber daya komputasi ya. Ya, betul sekali Kak. Jadi itulah kenapa algoritma ini sering digunakan untuk masalah yang melibatkan optimasi, terutama dalam bidang yang membutuhkan solusi yang tepat dan akurat seperti itu. Kalau di kehidupan sehari-hari nih Kak, algoritma Rage and Bone ini dapat diterapkan di mana aja? Sebetulnya algoritma ini sangat fleksibel Kak, jadi bisa digunakan di berbagai bidang gitu. Nah, misalnya kalau di bidang logistik, algoritma ini digunakan untuk menentukan rute optimal dalam pengiriman barang gitu. Nah, sehingga biaya transportasi juga bisa lebih diminimalkan. Oke, selain itu, kalau dilihat dari masalah non-stack problem, di mana kita bisa memilih kombinasi barang yang bisa dimasukkan di dalam tas dengan kapasitas tertentu, namun tetap memberikan nilai yang maksimal seperti itu. Nah, selain itu, algoritma Rage and Bone juga bisa digunakan dalam penjadwalan pekerjaan di pabrik, gitu, seperti di perencanaan proyek atau bahkan dalam aplikasi teknologi seperti algoritma pencarian di aplikasi Rage and Bone seperti itu Kak. Wah, menarik sekali ya Kak. Jadi algoritma ini benar-benar membantu kita dalam memecahkan masalah algoritma yang lebih kecil dan terstruktur ya. Ya, benar sekali Kak. Namun perlu dicatat juga ya bahwa keberhasilan algoritma ini sangat-sangat bergantung pada bagaimana cara kita merancangnya gitu. Jadi memahami seluruh masalah dan mengatur parameter adalah kunci utama agar algoritma ini bisa bekerja dengan optimal seperti itu Kak. Oke, selanjutnya nih, selain algoritma Rage and Bone ini,
ada jenis-jenis apa lagi sih algoritma yang sama populernya dengan yang sedang kita bahas tadi? Oke, sebetulnya ada banyak kategori ya Kak. Kalau ngomongin soal algoritma yang populer gitu, mungkin di sini aku bakal bahas beberapa aja. Yang pertama itu adalah algoritma sorting atau algoritma pengurutan. Jadi algoritma ini digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu gitu Kak. Nah seperti kalau urutan itu seperti dari yang terkecil ke terbesar ataupun urutan dari yang terbesar ke terkecil seperti itu. Nah algoritma ini sangat penting sekali karena banyak aplikasi-aplikasi teknologi yang membutuhkan pengurutan data gitu. Contohnya seperti di toko online yang mengurutkan produknya itu menggunakan algoritma sorting ini untuk mengurutkan produk berdasarkan harga, rating, ataupun popularitasnya gitu Pak. Nah, yang kedua mungkin ada algoritma dynamic programming. Nah, algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang tumpang tindih gitu Pak. Lalu menyimpan hasil sub-masalah tersebut untuk menghindari perhitungan ulang gitu. Nah, dynamic programming ini sangat populer di bidang optimasi dan sering digunakan dalam aplikasi seperti perencanaan rute perjalanan atau alokasi sumber daya. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada algoritma greedy, yang mana algoritma ini selalu memilih solusi terbaik di setiap langkah. Nah, dengan harapan untuk mendapatkan solusi optimal secara keseluruhan gitu. Nah, algoritma ini juga sering digunakan dalam pengaturan jaringan, contohnya seperti pada perencanaan pada internet. Seperti itu, Kak. Oke, sangat mudah sekali dipahami ya Kak. Nah selanjutnya nih, untuk membantu teman-teman dalam yang lebih dalam lagi, boleh dijelaskan lagi dengan salah satu contoh nyata dalam penggunaan algoritma batch and bond dan algoritma batch and bond dalam pengembangan aplikasi dan pemecahan masalah itu seperti apa? Itu mengenai masalah penjadwalan di sebuah perusahaan manufaktur, Kak. Jadi misalnya perusahaan ini memiliki sesuatu mesin nih, dan tiap mesin harus menyelesaikan sejumlah tugas dengan urutan tertentu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menentukan urutan pekerjaan. Nah, tantangannya adalah bagaimana cara kita menentukan urutan pekerjaan sehingga waktu produksi keseluruhan menjadi yang paling efisien. Nah, jadi dengan menggunakan algoritma batch and bond, kita bisa mengevaluasi lagi Kak berbagai kombinasi urutan pekerjaan dan memilih yang terbaik seperti itu. Sehingga hasilnya perusahaan tidak hanya akan menghemat waktu, tapi juga akan menghemat biaya operasional gitu. Wah, saya bisa membayangkan nih dampak positifnya, terutama di industri yang sangat bergantung pada efisiensi seperti ini, sehingga dengan solusi yang seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan gitu ya Kak. Dan sekali itu Kak, itulah kenapa algoritma ini menjadi andalan di berbagai sektor, tidak hanya di sektor manufaktur, tetapi juga di bidang lain seperti bidang logistik dan bidang teknologi informasi seperti itu. Tapi pasti ada aja nih Kak tantangan dalam merancang atau mengimplementasikan algoritma batch and bond ini. Nah, menurut Kak Risna sendiri nih, tantangan apa yang sering dihadapi dalam menggunakan algoritma batch and bond ini dan solusi yang bisa diterapkan secara efektif itu seperti apa? Oke, mungkin salah satu tantangan terbesarnya adalah mengenai kompleksitas komputasi. Jadi ketika jumlah variabel atau elemen dalam masalah semakin banyak, maka ruang pencariannya menjadi sangat besar Kak. Sehingga waktu komputasi juga meningkat secara eksponensial. Nah, namun karena hal itu kita agak perlu khawatir juga karena ada beberapa solusi untuk mengatasi hal ini. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode heuristik seperti greedy algorithm atau dynamic programming seperti yang udah aku bahas sebelumnya. Nah, hal itu tuh berguna untuk mempersempit ruang pencarian seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan
teknik seperti bonding function. Bergunanya adalah untuk mengeliminasi jalur-jalur yang tidak relevan gitu Kak. Wah, sepertinya membutuhkan strategi yang sangat matang nih, agar algoritma ini bisa bekerja dengan baik, ya kan? Ya, betul sekali Kak. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar algoritma dan struktur data itu sebetulnya menjadi hal yang sangat penting gitu bagi kita semua Kak. Baiklah, untuk para pendengar kita yang mungkin sedang belajar atau ingin memahami algoritma Brecht and Bond ini, ada tips atau saran yang bisa Kak Risma berikan? Oke, boleh banget nih Kak. Mungkin dari aku ada beberapa langkah yang bisa teman-teman ikuti untuk memahami algoritma ini lebih dalam. Yang pertama itu seperti yang udah aku bahas barusan, yaitu mengenai cobalah kita buat memahami gitu dasar-dasar algoritma dan struktur data, karena itu akan menjadi fondasi kita buat belajar tentang algoritma gitu. Nah, yang kedua mungkin ada kita coba buat mengimplementasikan algoritma ini pada masalah sederhana seperti knapsack problem atau traveling salesman problem. Nah, yang ketiga kita bisa juga menggunakan alat bantu seperti Python atau MATLAB yang gunanya itu untuk memvisualisasikan hasilnya gitu loh. Nah, yang terakhir mungkin ada yang keempat, kalian coba aja belajar mencari sumber belajar tambahan itu boleh dari mana aja, kayak misalnya dari internet, dari jurnal, ataupun dari buku itu untuk menambah wawasan kalian gitu, untuk memahami topik ini secara lebih jauh seperti itu kan. Itu dia tips yang sangat berguna sekali ya. Terima kasih banyak nih Kak Risma atas wawasan dan penjelasannya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Baik, kita sudah di penghujung diskusi. Sebelum kita menutup episode kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan kali ini. Setelah berdiskusi tentunya bersama Kak Risma nih, akhirnya Brecht and Bond ini adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sangat rumit menjadi submasalah yang sedikit kecil dan juga memangkas ruang pencarian. Kemudian algoritma ini juga digunakan di berbagai bidang, mulai dari logistik, manufaktur, hingga aplikasi teknologi seperti ride sharing atau sebagainya. Baik, terima kasih Kak Risma, saya ucapkan sekali lagi atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, terima kasih juga Kak Nabila karena telah berkenan mengundang saya di podcast kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih para pendengar yang telah bergabung di episode kali ini. Terima kasih untuk selalu mendukung dan jangan lupa untuk mengikuti kami di platform lain untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Silakan follow akun kami di YouTube, Instagram, dan jangan lupa bagikan podcast kali ini kepada teman-teman yang ingin belajar. Dan jangan lupa bagikan podcast kali ini kepada teman-teman kalian semua jika merasa topik kali ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Talk With Us. Sekian dari saya Nabila Tawajah, selaku host pada kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.